Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan MNJ, balik lagi di MNJ Podcast Live pada hari Rabu siang. Hari ini saya ditemani oleh Ibu Konsultan Pajak kami, yaitu Ibu Yumina. Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Reni. Alhamdulillah sehat ya Ibu ya. Iya, alhamdulillah sehat. Nah, hari ini kita mau ngasih edukasi ke teman-teman tentang e-faktur. Itu e-faktur pajak mungkin teman-teman di luar sana udah tahu ya seperti apa. Nanti tutorial buatnya pun sudah banyak di YouTube. Cuman di sini Ibu Jum itu akan menjelaskan tentang apa sih gunanya e-faktur itu, terus kenapa harus ada e-faktur, lalu apa sanksinya jika tidak membuat e-faktur begitu. Oke, Ibu langsung aja nih ke Baik Mbak Reni. pertanyaan saya ya tentang e-faktur. Kenapa sih pengusaha kena pajak itu wajib menerbitkan e-faktur, Ibu? Begini Mbak Reni ya, sebelum saya jawab, kita harus ketahui dulu PKP itu apa sih? Oh iya. Sesuai dengan amanat Undang-Undang PPN nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai dan penjualan atas barang mewah yang telah diubah terakhir di Undang-Undang nomor 42 tahun 2009. Bahwasanya di pasal 1 ayat 15 itu mengatakan bahwa pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Oke. Artinya begini, PKP wajib membuat faktur pajak sebagaimana dimaksud PKP wajib membuat faktur pajak sebagai bukti telah dilakukan pemungutan PPN. Oh, begitu. Iya. Kalau untuk Oh iya Ibu, itu ya jadi kenapa PKP wajib menerbitkan karena faktur pajak itu sebagai bukti pungutan PPN. Oke, begitu ya. Iya. Kalau misalkan kalau untuk penerbitannya sendiri Bu, itu ada misalkan ada prosesnya iya, gitu. prosesnya itu yang saya mau tanyakan. Oh gitu ya. Memang kan ya untuk PPN ini kan diwajibkan bagi yang sudah PKP. Jadi misalnya ya wajib pajak belum PKP ya, mereka nggak boleh menerbitkan e-faktur. Jadi ada langkah-langkahnya. Misalnya nih, sebelum misalnya wajib pajak akan menjadi PKP nih, mereka harus urus dulu pengajuan dikukuhkan menjadi PKP. Setelah mungkin jadi PKP, mereka akan mengurus untuk administrasinya, untuk lebih ke e-faktur ya ada namanya kode aktivasi, sertel, karena dalam aplikasi e-faktur ini dibutuhkan kan ada namanya kode aktivasi dengan sertel. Untuk bisa menerbitkan e-faktur ini butuh kode aktivasi dan juga sertel ya Ibu ya? Iya betul sekali. Oke. Untuk pengurusannya sendiri bisa langsung ke KPP gitu Ibu ya? Iya bisa langsung, nggak ribet kok. Itu ya teman-teman di luar sana, siapa tahu udah PKP nih. Apa itu PKP? Tadi Ibu udah jelaskan, pengusaha kena pajak. Iya, yang wajib menerbitkan e-faktur. Kalau mau buat e-fakturnya gimana? Bisa langsung ke kantor pajak aja gitu. Nanti mereka akan layani, mereka arahkan apa yang harus dilengkapi di sana Ibu gitu ya. Oke. Tapi jangan lupa juga untuk PKP kan biasanya tahun ini deh nggak ada pekerjaan. Tapi mereka sudah dikukuhkan sebagai PKP, mereka nggak tahu kewajibannya itu harus tetap lapor pajak. Nah, Iya. betul. Itu banyak tuh Ibu. Kemarin sempat ada yang bilang nih ke saya gini, Mbak Reni, ini kan PT-nya saya udah nggak ada pekerjaannya, tapi kok harus lapor PPN terus, padahal kan nggak ada pekerjaannya. Udah gitu kalau nggak lapor kena sanksi lagi Iya, gitu. betul. Kenapa begitu Ibu? Karena memang kan ya kalau kita PKP kan harus wajib lapor. Ada pekerjaan atau nihil ya tetap lapor. Untuk PPN-nya sendiri itu ya? Iya, karena kan sanksinya kan ya sesuai dengan pasal 7 ya. Kalau terlambat lapor itu kan sanksinya
500.000 per bulannya kan lumayan Baren. Kalau misalnya 1 tahun dikalikan 12 gitu. 6 juta. Waduh, Iya. lumayan. Makanya teman-teman ya. Jadi untuk PKP sendiri itu nggak bisa untuk PKP sendiri itu bisa misalkan kriteria apa untuk menjadikan pengusaha ini PKP atau dia minta sendiri dijadikan PKP gitu Ibu. Ada kemungkinan karena memang kan ya sudah wajib menjadi PKP. Kalau sekarang kan batas normalnya itu kalau misalnya usahanya omsetnya sudah mencapai 4,8 ya wajib mengajukan PKP. Tapi kan ada dari teman-teman pengusaha kita nih, karena ada ada kepentingan pekerjaan dengan pihak lain yang mengharuskan mereka membuat e-faktur, makanya kan mereka mengajukan diri. Karena ada kepentingan untuk kayak kerjasama dengan lawan transaksi yang mereka harus sebagai PKP gitu. Jadi bisa minta sendiri, bisa juga karena sudah memenuhi 4,8 M tadi Ibu ya. Iya, tapi kan kembali lagi kita mengajukan dari KPP yang menyetujui gitu. Begitu. Oke Ibu. Kalau untuk e-faktur sendiri tuh biasanya dalam pembuatannya itu banyak kendalanya nggak Ibu? Oh, lumayan banyak sih. Contohnya yang Ibu sering lalui hari-hari kan Ibu sering dibikin e-faktur kan ya. Saya sering lihat juga. Kalau yang biasanya sih WP ini kan mereka nggak ngerti ya. Yang kayak kode-kodenya itu kode 01, 02, 03, 04. 05. Iya betul. Kadang ada WP yang misalnya belum kita tangani, mereka bingung, kok kodenya begini. Iya. Itu maksudnya apa kode-kode itu gitu. Padahal kan ada maksud tertentu, misalnya dia transaksi dengan kayak perusahaan lain gitu, pihak lain ya, mereka harus pakai 01. Beda halnya dengan yang terkait dengan transaksi dengan dinas-dinas atau BUMN yang telah ditunjuk jadi pemungut pajak. Misalnya kayak Pertamina. Kalau misalkan kerjasamanya sama kayak Pertamina sama PLN gitu, jadinya 03. 03. Iya. Oke. Ini kan BUMN yang ditunjuk jadi wajib pungut pajak. Kalau nanya nih Bu, kalau 02 itu kerjasamanya sama apa nih Bu? Dengan dinas. Oke, berarti masing-masing kode 01 sampai 0 berapa itu Ibu? Artinya begini, mereka kan yang 02, 03 mereka yang wajib pungut pajak. Berarti itu ada maknanya sendiri-sendiri ya, nggak bisa asal-asalan ini asal kasih 01, asal kasih 02 ada gitu. Konsekuensinya lah nanti di laporan SPT-nya nanti. Gitu. Jadi gitu ya teman-teman, selama ini kalau ada yang bikin e-faktur ngasal-ngasal kodenya jangan ya, karena ternyata ada artinya sendiri-sendiri nih, 01 untuk ini, 02 untuk ini gitu. Yang kendalanya lagi ini ya Mbak Ren, yang di harga jual atau harga pengganti. Iya betul. Sering kayak WP-nya kita nih, kita sudah buatkan e-faktur tapi ke bendaharanya kok salah. Di situ yang ada terjadi kekeliruan. Mereka salah menempatkan harga jual ini. Iya. Karena sesuai dengan di Undang-Undang PPN ya, di ayat 1 ayat 18 itu bahwa harga jual adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak, tidak termasuk pajak pertambahan nilai PPN. Berarti si DPP-nya saja ini Bu ya. Iya betul. Harga jual itu merupakan DPP. Jadi nggak termasuk PPN-nya. Karena kalau di dalam nilai kontrak kan sudah ada DPP dan PPN. Jadi kan itu jelas salah. Iya. Karena di undang-undang ini dijelaskan kalau harga jual atau harga pengganti itu tidak termasuk PPN. Sedangkan mereka membuat kontrak ini kan ya nilai kontraknya. Iya betul. Di dalamnya kan sudah include sudah include PPN gitu. Makanya kan sebagian besar kliennya kita di sini maunya harga jualnya kan yang dinilai kontraknya kan. Padahal seharusnya kan bukan, harusnya DPP-nya saja. Karena biasa dari instansi bendaharanya yang minta itu. Jadi mohon maaf ya untuk para bendahara dinas ini ada kekeliruan di sini, harus betul-betul memahami di pasal
di pasal 1 ayat 18 tentang pengertian harga jual atau harga pengganti. Jadi bukan nilai kontrak, karena di dalam nilai kontrak itu sudah include dengan PPN-nya. Kecuali kalau nggak include dengan PPN ya sah-sah saja dijadikan harga jual atau harga pengganti. Tapi ini kan kalau misalnya dinas kan kalau nilai kontraknya kan otomatis kan sudah include dengan PPN dengan ya. PPN. Betul. Soalnya jadi ada kekeluhan di sini yang perlu harus diluruskan. Kemarin kan saya sempat buatkan e-faktur juga itu. Iya, bukan satu dua kali Mbak Ren, sering terjadi. Kemarin, loh kok harga jualnya segini Mbak Ren nih gitu. Terus saya bilang, oh iya Pak, saya bertanya ke Ibu Ju memang begitu, harusnya DPP-nya yang di situ. Gitu. Jadi kan ada kekeliruan di sini ya. Buat mohon maaf ya buat para bendahara dinas ya, harus membaca ulang lagi. Iya betul. Undang-undangnya. Belajar lagi gitu. Iya, kalau bahwasanya harga jual atau harga pengganti itu ya di luar ini tidak termasuk dengan PPN. Oke. Kalau gini nih Bu, misalkan oh iya, kalau misalkan satu nomor seri faktur udah diterbitkan nih, tapi ternyata salah. Misalkan salah salah nama pekerjaannya gitu misalkan. Itu caranya gimana tuh? Oh, bisa dibuatkan pengganti sih, Mbak Ren. Oh, gitu. Tapi nomor serinya tetap itu gitu. Iya. Oh, oke. Cuma ada peraturan baru yang mulai per 1 April ya. Kalau misalnya tanggalnya misalnya bulan ini nih, anggaplah bulan Oktober. Hari ini tanggal apa ya? 16. Tanggal 16 November. Berarti kalau misalnya kita buat pengganti baru kita misalnya kasih masuk 31 Oktober otomatis nggak bisa terapprove. Karena ada peraturan baru. Cuma sampai tanggal 15 aja. Iya. Oke. Jadi kalau kita buat pengganti ya harus sesuai tanggal 16 saja. Oh, jadi harus ikut tanggal hari ini nih. Nggak gitu. Bisa mundur-mundur lagi. Iya. Nggak seperti dulu kan bisa dibuat mundur. Memang sih nggak bisa sih. Cuma ya nggak bisa. Misalnya kita bulan bulan Agustus, taruhlah bulan September. Misalnya tanggal 1 itu sudah nggak bisa terapprove. Oke. Itu kan tanggal 15 bulan berikutnya sudah nggak bisa di-approve oleh dari situ sekarang e-fakturnya. Oh gitu. Iya. Jadi lebih ketat gitu Ibu. Iya, ada perubahan. Oke. Terus kalau untuk ini nih Bu, teknisnya sendiri biasa tuh e-faktur sering error nggak sih Ibu? Oh, biasa sih. Kalau error gitu gimana jadinya, maksudnya ya udah ditutup dulu, refresh atau? Betul Mbak Ren. Biasanya kalau saya kan ya tutup dulu, buka lagi, tutup lagi. Kalau memang error ya mungkin kemungkinan ada maintenance service ya dari pusatnya. Tapi nggak lama-lama sih kalau e-faktur. Sering Ibu kendala kayak begitu? Kalau e-faktur nggak terlalu sih. Nggak terlalu sih. Cuma kalau misalnya DJP online ini ya agak sih. Betul. Kalau e-faktur jarang-jarang sih. Oke. Cuma kan kendalanya di WP kan biasanya mereka kok reject. Ternyata ternyata kan dari NPWP-nya nggak aktif. Karena kan kalau nggak salah sih di tahun 2020 ya Kesatuan Kerja yang di dinas-dinas itu pada diganti semua NPWP-nya. Jadi NPP yang dulu sudah nggak berlaku, harus urus lagi. Kebanyakan sih yang klien saya jumpai ya salah satunya kita nggak bisa terbitkan e-faktur. Biasanya NPWP-nya yang dulunya kan dihapuskan semua, nonaktifkan karena ada pengurusan baru. Biasanya dari dinas terkait ya belum mengurus, jadi kan ya itu salah satu kendala. Ini NPWP lawan transaksinya gitu Iya, ya? karena kan sudah dinonaktifkan dari kantor pajak, sedangkan bendaharanya kan mereka belum mengurus kembali perbaharuan ini. Jadi kan itu salah satu kendala juga. Kan kasihan ya WP-nya kalau misalnya terlambat bikin e-faktur atau nggak bikin e-faktur kan ada sanksinya tuh. Iya betul. Itu kan jadinya menghambat tugas kewajibannya mereka gitu jadinya. Iya, bukan kan menghambat lagi. Karena kalau nggak terbitkan e-faktur itu kan ada sanksinya sebesar 1% untuk sekarang. 1% dari DPP? Iya. Waduh. Malahan dulu sebelum ada undang-undang Unibus yang nih namanya nih, undang-undang apa nih? Omnibus Law. Oh iya betul. Itu malahan jadi
masih 2% ya dari DPP. Wah, Dari DPP ya, bukan dari PPN-nya. dari Sanksinya. DPP kalau misalkan DPP-nya 1M, 2%-nya. Terlambat bikin e-faktur atau tidak sama sekali bikin e-faktur ya, ada dendanya. Lumayan juga, Ibu. Makanya kan ya banyak kayak pengusaha yang melalai dari e-faktur ini karena mereka nggak tahu. Pas surat STP datang tagihan pajak kok segini padahal kan mereka nggak tahu kalau misalnya nggak buat e-faktur ya ada dendanya. Oke. Khususnya bagi yang sudah PKP ya. Iya. Kalau yang nggak Belum PKP ya. haram hukumnya bikin e-faktur. Karena nggak bisa memang. Nggak boleh karena Nggak e-faktur boleh. kan ya bisa dikreditkan, pajak masukannya kan bisa Oh dikreditkan. iya, nanti jadi PM gitu ya. Iya betul. Oh iya Ibu, kan selama ini saya lihat tuh mungkin udah ratusan e-faktur ya yang pernah Ibu buat gitu. Kan banyak kan ya, karena tiap hari Ibu bikin e-faktur tuh. Kalau misalnya perharinya 10 e-faktur, 1 13 bulan udah 300 ya. Betul. Iya kan? Iya. Itu ada nggak Ibu? Kan kalau dari perusahaan dagang misalkan, itu kan biasanya ada retur kayak gitu tuh. Fakturnya gimana tuh, Ibu? Kita retur aja, kan di aplikasinya kan ada kalau retur. Oh bisa? Bisa. Pengganti bisa, batal bisa, Oh semua iya, bisa. oh gitu ya. Wah. Tapi intinya tadi tanggalnya ini, kalau misalnya lewat dari tanggal 15 bulan berikutnya nggak bisa ke Afro. Begitu. Jadi ingat ya teman-teman, kalau bikin e-faktur usahakan jangan sampai lewat dari tanggal 15 bulan berikutnya. Karena nggak bisa kan di-approve lagi. Kita pembuatan e-faktur dilakukan pada saat terutangnya. Pada saat itu juga gitu Ibu ya. Misalnya DP nih, contohnya Mbak Reni nih. Mbak Reni ada misalnya toko komputer, ada penyerahan. Misalnya hari ini ada apa nih? Ada apa namanya nih? Kok lupa ya? Kayak klien gitu, apa namanya? Konsumen datang beli printer, tapi dia bilangnya nanti aja Mbak Ren, hari minggu depannya diantar, saya DP dulu. Jadi di situ saat terutangnya PPN. Jadi otomatis Mbak Ren bikin e-faktur sesuai DP-nya. Oh, jadi untuk DP-nya dibuatkan e-faktur, nanti pas pelunasan buat e-faktur lagi gitu. Iya, untuk sisanya begitu. Oke, jadi dari satu penjualan e-fakturnya 2 gara-gara ada DP-nya tadi tuh. Iya, karena kan sebenarnya terutangnya PPN itu pada saat penyerahan. Tapi apabila uang muka duluan ya di situ terjadi terutang PPN. Oke, gitu. Uh-uh. Oke, Bu. Kalau itu tentang e-faktur nih ya. Udah menurut Ibu nih. Untuk pengusaha-pengusaha di Jayapura ini kira-kira udah semuanya tahu tentang e-faktur ini atau masih ada yang belum tahu, belum paham atau bahkan belum tahu cara buatnya begitu misalkan? Kalau mungkin ya kebanyakan sih ya mungkin sudah tahu, tapi mungkin ada sebagian juga kalau nggak tahu konsekuensinya, kalau misalnya nggak cek aja ya, nggak urus e-faktur. Apalagi kalau misalnya mereka kerjasama dengan dinas baru. Tapi rata-rata sih di sini dinas minta ya e-faktur, nggak pernah nggak minta. Itu pengusahanya selalu bisa buatkan atau minta tolong orang buatkan e-faktur lagi Bu? Kira-kira? Tergantung dari merekanya. Kalau mereka nggak paham ya bisa dibuatkan gitu, kasih pemahaman juga kalau e-faktur itu sangat penting, wajib buat PKP. Dan bukan hanya e-faktur, habis itu harus lapor PPN. Jangan cuma bikin e-faktur aja, nggak lapor PPN-nya. Tapi yang lebih parah lagi, nggak buat e-faktur, nggak lapor PPN ya. Sanksinya ya double lah Mbak Ren. Sudah dikenakan 1%, terus sanksi telat lapornya. Lapor PPN-nya, aduh. Apalagi kalau telat bayar lagi ya. Sudah. Nggak jadi untung itu kayaknya proyeknya Ibu. Bayar sanksi aja. Iya. Makanya kan harus wajib pajak harus tahu kalau sudah PKP itu wajib menerbitkan e-faktur sebagai bukti pungutan PPN. Iya. Wajib lapor PPN-nya juga. Iya betul.
Sekarang gampang kok kan dari web semua dari online. Sebetulnya gampang sih. Atau nanti kapan-kapan kita buat tutorialnya Ibu ya. Boleh. Ya dari mulai buat e-fakturnya, lapor PPN-nya gitu kan. Siapa tahu teman-teman di rumah masih banyak yang belum tahu gitu kan. Meskipun sekarang banyak tutorialnya di YouTube juga, tapi siapa tahu kalau nanti kami yang ngajarin kan lebih bisa diingat gitu ya teman-teman ya. Makanya nanti kita coba buat tutorialnya Ibu ya. Tapi kalau langsung sih ngajar langsung juga bisa sih lebih bagus ya. Langsung praktek begitu supaya nggak bingung. Iya. Mereka harus mengerti ini pakai 01 kodenya. Iya. Jangan sampai salah-salah. Itu nggak bisa sembarang kan soalnya untuk kode 01, 02, 03 dan seterusnya. Cuma untuk tabel aja sih nggak apa-apa, salah-salah kan masih bisa diganti. Iya. Kayak kemarin yang kasus kemarin kan pekerjaannya 1, fakturnya sampai 3 gitu. Ada yang 01. Gak apa-apa sih. Ada yang 02. Namanya juga proses belajar ya. Iya betul. Kecuali kalau sudah belajar berkali-kali tak bisa salah terus ya perlu dipertanyakan juga. Itu kenapa? Ini masalah di mana ya? Ini salah fakturnya apa orangnya ini? Atau salah laptopnya ya? Oke. Aduh, makasih banyak Ibu ya. Jadi gitu ya teman-teman, tadi Ibu Jum udah jelaskan e-faktur ini yang wajib menerbitkan itu PKP. Kenapanya tadi juga Ibu sudah jelaskan. Dan selain e-faktur, teman-teman harus lapor PPN bagi pengusaha yang kena pajak atau PKP tadi. Jangan cuma bikin e-fakturnya aja terus PPN-nya nggak dilaporkan, tetap aja kena denda ya Ibu ya. Iya betul. Gitu. Jangan sampai surat cintanya datang namanya STP. Nanti kaget lagi. Lumayan kan Baren? Iya. 500 dikali 1 tahun 6 juta. Uangnya bisa dipakai buat nongki-nongki di kafe ya. Iya betul. Oke, aduh terima kasih banyak Ibu ya untuk edukasinya pada siang hari ini. Nanti siapa tahu teman-teman mau ngebahas tentang pajak tentang apa lagi nih, bisa langsung DM ke Instagramnya kami atau bisa komen di YouTube-nya kami juga. Nanti kita akan cari penjelasannya gitu. Kita akan berusaha bantu. Oh ini tentang ini misalkan. Nanti kita akan bertanya kepada Ibu Jumina ataupun ke Bapak Konsulan Pajak kami yaitu Bapak Agus Maulana. Betul Mbak. Oke baik Ibu, terima kasih. Sekian ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Sudah nanti kau edit ya, Sa. Susah bilang.